Shalom Bapak Ibu, salam jumpa kembali dalam 1 jam bersama Renungan Harian. Selamat datang dan bersama kita sudah hadir Ibu Lim Ivenina Natasha, salah satu penulis Renungan Harian yang dimana naskah beliau tayang pada hari ini. Dan juga nanti Pak Sony, MC Kondang, akan memandu acara 1 jam bersama Renungan Harian pada pagi hari ini. Kita akan segera masuk di acara kita ya Bapak Ibu. Boleh kita antarkan dengan pantun. Rasa cinta jangan ditahan, ungkapkan dengan penuh rasa berani. Puji syukur kepada Tuhan, kita bisa bersua di acara pagi ini. Selamat menikmati kebersamaan kita dalam 1 jam bersama Renungan Harian. Tuhan memberkati. Ya baik, salam Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pasti semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Pagi hari kita bersyukur pada Tuhan kalau kita boleh bersama-sama berjumpa kembali dalam acara 1 jam bersama Renungan Harian. Saya kena percaya pagi hari ini pasti suasana yang indah, kita boleh berjumpa kembali. Dan kami yakin dan percaya begitu banyak berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari luangkan waktu Anda 1 jam ke depan, kita boleh bersama-sama menikmati akan hadirat Tuhan, boleh bersama-sama menikmati firman-Nya, biar melalui firman Tuhan yang kita sama-sama dengar, itu boleh menguatkan kita, meneguhkan kita, bahkan mengajar kita, bahkan menegur kita dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu siapkan hati kita, dan kami rindu juga mengajak Bapak Ibu untuk boleh bersama-sama partisipasi nanti di saat Anda diberi kesempatan untuk Anda boleh menyaringkan apa yang Anda dapatkan di saat tadi pagi Anda baru teduh, Anda boleh menyaksikan akan kebesaran Tuhan dalam hidup Anda untuk boleh berbagi bersama-sama kita pagi hari ini. Mari siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Bapak, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kalau kami ada semua ini karena Engkau Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi semata-mata karena kasih-Mu dan kehidupan kami. Pagi hari ini kami kembali datang kepadamu dalam acara 1 jam bersama Renungan Harian. Bila melalui acara ini Tuhan, benar-benar hidup kami diubahkan, bahkan kami boleh mengalami sesuatu yang baru dari Engkau Tuhan. Berkati setiap pribadi lepas pribadi kami pada pagi hari yang hadir Tuhan. Juga berkati khusus buat hamba-Mu Bu Ivo Tuhan, yang akan menyampaikan Tuhan latar belakang Tuhan beliau pagi hari ini Tuhan. Bila sungguh-sungguh kami menangkap dengan jelas Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, setiap pelatnya pakai handphone, laptop, sinyal wifi, listrik, semuanya dalam kendali-Mu Tuhan. Tidak satu pun menjadi halang dan hambatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terutama hati kami bila pagi hari ini kami tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya tangan-Mu, dan kami rindu nama-Mu dimuliakan, ditinggikan. Dalam nama Yesus yang syukur dan berdoa. Amin. Ya, mari Bapak Ibu pagi hari ini kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan. Kita akan percaya bahwa Tuhan yang mengenal hati kita. Nah, sebab itu naikkan pujian ini menjadi doa pagi hari ini pada Tuhan. Biarlah hati kita sungguh-sungguh hanya tertuju kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa
memancar senantiasa. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan terpancar senantiasa. Bila Tuhan mengenal hati kita lepas pribadi pagi hari ini. Dan kita akan percaya melalui pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini, agar kita lebih mengenal hati Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mempersiapkan hati kita akan bersama-sama mendengarkan audio renungan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menyimaknya. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Maria mengambil setengah liter minyak narwastu murni yang mahal sekali, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Namun Yudas Iskariot, seorang murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Pendengar yang mengasihi Tuhan,
Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yohanes pasal 12 ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Renungan hari ini berjudul, Lain di mulut, lain di hati. Ada peribahasa, lain di mulut, lain di hati. Artinya, yang dikatakan berbeda dengan isi hatinya. Hal ini yang dilakukan Yudas. Saat Maria mengambil setengah liter minyak narwastu murni yang mahal sekali, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya, bau semerbak memenuhi seluruh rumah. Yudas Iskariot berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Apa yang dikatakan Yudas? Seolah-olah ia memperhatikan orang-orang miskin, tetapi sebenarnya ia pencuri. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajarkan, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak." Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Rasul Paulus menyatakan bahwa nasihatnya tidak lahir dari kesesatan atau maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, ia berbicara bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk Allah yang menguji hati. Karena seperti yang kamu ketahui, kami tidak pernah bermulut manis dan tidak pernah mempunyai maksud serakah yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Jangan mengelabui manusia. Orang lain mungkin tidak tahu jika perkataan kita berbeda dengan isi hati kita. Ingatlah, ada Tuhan yang menguji hati dan Tuhan tahu apa yang ada di hati kita. Mari kita katakan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang ada di hati. Katakanlah sesuai dengan apa yang ada di hati. Ya, pasti yakin percaya Bapak Ibu pagi hari ini sudah membaca firman Tuhan pastinya dan sudah melakukan waktu teduh. Ya, pagi hari ini tengah-tengah kita telah hadir langsung menulis renungan harian pagi hari ini itu Ibu Ive. Selamat pagi Bu Ive, apa kabar? Pagi Pak Sony, baik, puji Tuhan. Wah, cerah sekali Bu ya hari ini, sukacita Bu ya. Iya, pagi ini saat mungkin Bapak Ibu membaca ya dari artikel kita pagi hari ini tema menarik sekali. Lain di mulut, lain di hati. Ya, ya seringkali lain di mulut, lain di hati. Ada apakah? Ya, pagi hari ini pasti Bapak Ibu bertanya-tanya ya, kenapa Bu Ive memberikan judul ini bakal menulis artikel yang begitu indah pagi hari ini. Pasti kita ingin lebih jelas untuk mendengarkan apa latar belakang tujuan beliau pagi hari ini yang beliau tulis. Oleh sebab itu, tanpa kita mengulur waktu, saya persilakan Bu Ive untuk boleh menguraikannya. Silakan Ibu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat kesempatan hari ini kepada Pak Sony, Bu Dati, juga Bu Lilis dan Pak Santo buat kesempatannya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pagi hari ini. Nah, sebelum saya sharingkan, saya juga mau buka dengan pantun ya Bapak Ibu. Saya udah berguru sama Bu Dati ini lama, pantun. Mawar merah, putih melati, sungguh indah, berwarna-warni.
lain di mulut, lain di hati, judul SJBRH hari ini ya. Jadi judul renungan kita hari ini lain di mulut, lain di hati. Ada peribahasa lain di mulut, lain di hati. Ya, itu artinya apa yang dikatakan berbeda dengan isi hatinya. Dan ternyata ada lagunya juga ya, lain di mulut, lain di hati. Kemarin saya coba cari kalimat-kalimatnya apa. Kurang lebih ada 4 baris yang saya kutip lagu lain di mulut, lain di hati. Gini, pertama kau berjumpa denganku, kau katakan cinta. Cintamu di mulut saja, lain dengan di hatimu. Wah, ternyata cintanya di mulut nggak di hati. Ternyata ada lagu juga lain di bibir, lain di hati. Nah, bibir sama mulut sama apa lain ya? Nah, bibir ya bagian dari mulut ya. Nah, kalau yang itu ada 4 baris yang saya coba catat. Lain di bibir, lain di hati. Mudahnya kau ucapkan janji. Namun kini apa yang terjadi? Semuanya telah kau ingkari ya. Jadi intinya lain di mulut, lain di bibir, atau lain di mulut atau lain di bibir itu mirip sih ya. Intinya kau yang mulai, kau yang mengakhiri ya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Dan itu akibatnya melukai orang lain, melukai sesama. Nah, ada orang yang tipe lain di mulut, lain di hati. Orang seperti ini, dia mengatakan hal-hal yang baik, tapi tujuannya tidak baik ya. Jadi dia ngomongnya baik sih, tapi tujuan hatinya nggak baik, nggak sesuai, nggak sama dengan omongannya. Nah, tujuannya bisa untuk pencitraan ya. Orang ngomong baik supaya dia kelihatan baik, supaya orang menilai dia, wah ini orangnya baik, atau supaya terlihat rohani. Ada orang yang seperti itu. Ada juga orang yang berkata-kata baik, malah justru untuk nutupin kesalahannya, supaya orang-orang nggak curiga ya, supaya orang nggak curiga, supaya orang nggak ngeh kalau dia salah, dia ngomong baik untuk nutupi kesalahan. Padahal ucapannya penuh kebohongan. Ada yang untuk itu. Nah, ada juga orang berkata baik tujuannya buat nipu orang lain. Ya, dia orang baik biar orang pikir, oh ini orang baik. Nggak taunya tujuan untuk nipu. Nah, itu makanya banyak orang yang lain di mulut, lain di hati dengan tujuan-tujuan seperti itu. Ada suami yang ngomongnya I love you ke istri, tapi selingkuh jalan terus. Ada orang seperti itu ya. Nah, ada orang dia berselingkuh tapi bilang I love you kepada pasangannya, justru supaya nutupin, supaya istrinya nggak curiga ya, supaya istrinya nggak curiga, istrinya nggak tahu. Dia pikir, wah ini istrinya suami selalu ngomong gitu, padahal hatinya beda. Nah, tapi enggak suami seperti itu semua ya. Saya percaya enggak semua suami seperti ini. Nih, suami-suami di sini bapak-bapak pasti enggak seperti itu ya. Ada juga suami yang memang tulus ya, yang memang tulus, yang memang bilang I love you dan memang sayang istrinya. Jadi kalau nanti bapak ibu pasangannya bilang I love you, jangan langsung curiga, wah ini pasti mau nutupin, enggak ya. Tapi ada yang tipenya seperti itu ya. Terus ada juga orang yang supaya kelihatan rohani ya, orang suka bilang bantu doa ya. Kesannya awalnya kan udah rohani banget, bantu doa ya buat si ibu ini. Nah, si ibu ini bantu doa kalau dia sedang ngalamin masalahnya bla 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 bla. Akhirnya dilanjutkan dengan sebenarnya tujuannya dia mau cerita, dia mau gosip. Cuman kan kalau tahu-tahu diceritain orang kan nggak enak ya, kesannya kok lu cerita-ceritain orang. Jadi dia awali dengan bantu doa ya, padahal ternyata berakhir dengan tujuannya dia mau menggosip dan atau ngegibah ya. Kalau sekarang ada istilahnya dia ngegibah gitu. Tapi ini sekali lagi nggak semua orang seperti itu, nggak semua orang lain di mulut, lain di hati, nggak semua ya. Ada yang memang tulus minta didoakan, tapi ada tipe orang tertentu yang tujuannya cuma mau gosip, cuma mau ngegibah. Nah, orang mungkin nggak tahu ya, sulit kita untuk bedain ya, beda-beda tipis kita sulit membedakan. Tapi Tuhan tahu. Di sini bilang Tuhan menguji hati, Tuhan tahu apakah perkataan kita sesuai enggak dengan hati kita, Tuhan tahu. Karena itu kita mesti jaga, jangan sampai kita seperti itu ya, Tuhan tahu. Nah, juga ada modus-modus sekarang marak modus penipuan ya. Modus penipuan orang-orang dia menggunakan metode pendekatan lain di mulut, lain di hati.
dia buat nipu. Jadi awalnya dia ngomongnya manis ya, karena orang yang bermanis mulut itu biasanya pembicaraannya tuh meyakinkan, bikin orang yakin ya, bikin orang wah yakin, percaya nih orang, karena dia pinter dan untuk mengolah kata-katanya, pinter dia nyusun kata-kata sampai orang percaya, orang yakin. Nah awalnya dia bilang mau berbagi keuntungan, mau kesempatan bisnis dia ajak berbagi keuntungan. Tapi niatnya enggak bener mau bagi keuntungan, enggak. Dia cuma mau nipu. Nah akhir-akhirnya ujung-ujungnya dia minta transfer. Kalau udah ditransfer, duit nggak bakal balik ya. Kalau orang yang jahat minta transfer, udah transfer duit nggak balik lagi. Ini yang disaksikan Pak Santo ya di bulan lalu SJBRH. Terus minggu yang lalu Pak Eko juga di grup penulis ya, Pak Eko juga penulis di grup penulis juga cerita hal yang sama dan temannya kena tipu jumlah yang cukup besar. Jadi hati-hati ya orang bermanis itu awalnya aja manis, ayo mau ajak bisnis berbagi keuntungan supaya kamu juga dapat berkat. Ternyata dia cuma mau nipu aja. Nah supaya bisa nipu ya dia awalnya mesti bermulut manis ya. Kalau dari awal dia udah bilang mau nipu, mulutnya udah itu orang nggak ada yang kena tipu ya. Makanya dia bermulut manis supaya orang kena tipu, supaya ada yang mau transfer padahal udah ditipu, dibohongin. Nah, tadi di kisah hari ini di bacaan Alkitab kita belajar dari Yudas ya, dari Yudas. Nah, waktu Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu murni yang sangat mahal dan menyeka dengan rambutnya, Yudas bilang gini, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Nah omongannya sih sepertinya Yudas tuh peduli banget ya, dia peduli banget kenapa nggak dijual tuh kasih dong ke orang miskin. Waduh kesannya peduli banget, perhatikan orang miskin. Tetapi Alkitab mencatat lebih lanjut, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang miskin. Ngomongnya aja sepertinya memperhatikan orang miskin. Tapi Alkitab bilang hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri yang sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Waduh, ngeri juga ya mulutnya kelihatannya perhatian banget, tapi sebenarnya dia pencuri, dia sering ambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Dan akhirnya kita tahu ya, akhir hidup Yudas selanjutnya, akhirnya dia menyerahkan dan mengkhianati Yesus seharga 30 uang perak. Nah, waktu dia lihat Yesus jadi hukuman mati, dia nyesel. Dan tapi akhirnya dia mengakhiri hidup dengan menggantung diri. Nah, tragis ya kalau kita nggak bertobat, cuma mulutnya aja yang manis, tapi hati kita nggak manis, hatinya kotor, busuk, licik. Nah, kalau Yudas hatinya dipenuhi dengan keserakahan, dia tamak dan dia cinta uang. Akhirnya kalau tidak bertobat, tragis. Akhir hidupnya dia menggantung diri. Nah, itu hati-hati dengan apa yang kita katakan, dengan hati kita harus selaras ya, harus memiliki hati yang manis. Nah, berbeda dengan Paulus ya. Kita tadi ada bahas ada tokoh berikutnya Paulus ya, tadi sudah dibacakan. Kalau Paulus ini dia bilang nasihatnya tidak lahir dari kesesatan. Jadi lahir nasihatnya nggak berdasar kesesatan atau maksud yang tidak murni. Jadi nasihatnya tidak ada maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sorry. Jadi maksudnya nasihatnya nggak ada tipu daya. Dan dia juga berbicara bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menyenangkan Allah yang menguji hati. Paulus sadar Allah menguji hati. Kalau kita juga sadar Allah menguji hati, dia tidak akan berkata-kata yang tidak sesuai dengan hatinya. Karena dia tahu Allah menguji. Kalau dia ngomong yang nggak sesuai, Allah tahu. Karena itu Paulus tidak pernah bermulut manis. Dia bilang di 1 Tesalonika 2 itu Paulus tidak pernah bermulut manis, tidak pernah punya maksud serakah yang tersembunyi. Jadi nggak ada maksud serakah, nggak ada maksud-maksud lain yang tersembunyi. Dia cuma ngomong ya untuk menyenangkan Allah. Dan Allah adalah saksi. Luar biasa ya dibilang Allah saksi. Nah Paulus tidak pernah mencari pujian manusia. Jadi dia bukan ngomong untuk pencitraan supaya orang dipuji. Enggak ya, sama sekali enggak.
Dan kita tahu akhir dari hidup Paulus, orang yang seperti Paulus tipe yang nggak pernah berbulut manis, terus nggak pernah punya maksud tersembunyi. Dia cuma ngomong ya untuk menyenangkan Allah. Dia tahu Allah menguji hati. Nah, jadi mulutnya manis, hatinya juga manis ya. Nggak disertai tipu daya mulutnya. Tetapi dia berbicara hanya untuk menyenangkan Allah, bukan menyenangkan manusia, dan juga bukan untuk mencari pujian manusia. Nah, akhir hidupnya, kalau tipe orang yang seperti ini ada di 2 Timotius 4 ayat 7. Paulus bilang di akhir hidupnya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil. Ya. Jadi kalau orang beda tipe ya, kalau si Yudas akhirnya dia mengakhiri dengan gantung diri. Tapi kalau Paulus dia bisa bilang, aku mengakhiri pertandingan dengan baik, aku mencapai garis akhir, aku memelihara iman. Ya, jadi hari ini setidaknya kita belajar 2 hal ya, yang saya dapatkan setidaknya 2 hal. Pertama, kita hati-hati ya, waspada kalau ada orang yang lain di mulut, lain di hati. Kita waspada, kita minta hikmat Tuhan, pimpinan Tuhan, Roh Kudus, supaya Tuhan kasih kita kepekaan, supaya kita bisa terhindar dari bahaya, dari tipuan orang yang lain di mulut, lain di hati ya. Jangan sampai kita kena tipu. Itu kalau kena tipu nyesek banget ya, apalagi jumlahnya besar ya. Kita dengar kesaksian Pak Santo bulan lalu, aduh saya ikut nyesek banget. Dan saya pernah kena, yang kena sih suami saya pernah, anak saya pernah, saya ikut kena getahnya ya. Suami anak kena, aduh saya ikut kena getahnya itu. Jadi hati-hati dengan orang yang lain di mulut, lain di hati. Apalagi sekarang zaman sulit, jangan sampai orang ngomong kita tergiur, ternyata berakhir dengan kita kena tipu. Nah, hal yang kedua, kita sendiri mesti jaga ya, jaga hati kita, jaga mulut kita. Jangan sampai kita menjadi tipe orang yang lain di mulut, lain di hati ya. Jangan sampai kita jadi tipe yang lain di mulut, lain di hati, dan kita yang nipu orang, dan kita melukai orang, kita akhirnya yang mengecewakan orang, jangan. Tapi kita harus belajar juga seperti Paulus, memiliki mulut yang manis dan hati yang manis juga ya. Mulut yang manis, hati yang manis. Kalau hatinya manis, ucapannya juga pasti manis. Ucapan manis, hati belum tentu manis. Tapi kalau hatinya manis, pasti ucapannya juga manis. Mulutnya, bibirnya juga manis. Paulus yang bicara, kita bukan untuk menyenangkan manusia, bukan untuk pujian manusia, tapi untuk menyenangkan Allah. Sehingga pada akhirnya kita bisa berkata seperti Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Dan kita percaya Tuhan menyediakan mahkota kebenaran buat kita semua. Kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat kesempatannya dan kehadiran Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Sony. Ya, terima kasih Bu Iva. Ya, pagi hari indah sekali ya. Dengan gamblang kita dibukakan banyak hal ya pagi hari ini. Dan kita akan percaya pasti di antara kita pagi hari ini ya pasti mengalami sesuatu juga ya terkait dari Tuhan ya, terutama pengalaman-pengalaman yang boleh menguatkan iman kita bersama-sama pagi hari ini. Nah, sebab itu Bapak Ibu, mari saya beri kesempatan Bapak Ibu boleh ambil bagian pagi hari ini untuk menyaringkan apa yang juga Anda dapatkan. Anda juga bisa mengungkapkan pengalaman ya, mungkin Anda sungguh-sungguh diberkati sehingga ini menjadi semangat buat kita semua pagi hari ini. Oleh sebab itu, mari kami buka ruang untuk Anda boleh tekan tombol resen atau Anda boleh angkat tangan dan kami akan memberikan kesempatan untuk Anda berbicara. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada pengalaman dan sebagainya. Ya. Ini menarik ya. Pagi hari ini. Lain di hati. Lain di mulut, lain di hati. Ya. Silakan. Ada? Ya boleh tekan tombol resen atau Anda boleh angkat tangan Bapak Ibu. Mari kita berbagi pagi hari ini ya. Biarlah pagi hari ini sungguh menjadi sukacita buat kita semuanya pagi hari ini. Ada yang ingin mulai? Silakan Bapak Ibu. Ya, seperti Pak Paul Andan biasanya sudah mau mulai dia. Nah, silakan Pak. Kayaknya udah nggak tahan Pak Paul Andan nih. Gitu. Ya, silakan Pak Paul. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Sudah pernah ngalami juga yang seperti itu. Tapi ya kita belajar karena sebagai pelayan Tuhan supaya kita bisa
bicara dari hati yang tulus sehingga menjadi berkat. Itu. Terima kasih juga buat Ibu Ipe yang pagi ini sampaikan renungan, juga buat Pak Seni. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Paul ya. Jadi ini pengalaman indah yang diambil Pak Paul ya. Ternyata firman Tuhan ini bukan saja datang itu saja, tapi ternyata ini terjadi di kehidupan kita supaya apa? Kita merasakan ya. Tapi ingat, pertolongan Tuhan luar biasa di kehidupan kita pasti. Iya. Oke, silakan yang lainnya, Bapak Ibu. Ya, boleh angkat tangan atau tekan tombol raise hand. Jangan sia-siakan waktu yang indah ini ya, supaya kita boleh berbagi sama lainnya. Silakan. Oh, ada ya Pak Iksan. Silakan Pak Iksan. Udah angkat tangan. Silakan. Ya Pak Iksan. Ya. Selamat pagi Pak Iksan. Pagi Pak Sony. Terima Iya. kasih untuk kesempatannya pagi hari ini. Iya, silakan Pak. Kami mengucap syukur ya, Bu Ipe udah menjabarkan tadi dengan jelas ya. Kami hanya bisa menambahkan untuk sharing ya. Kita baca dulu di itu ya, ada di Matius 15 ayat 8 ya. Bangsa ini memuliakan aku, maksudnya Yesus ya, memuliakan Yesus dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. Bisa juga yang tema pada pagi hari ini, lain di mulut, lain di hati. Itu orang seperti ini juga bisa menimbulkan, ada berdampaknya itu menimbulkan fitnah ya, atau perpecahan dan tidak kepercayaan dengan seseorang. Saya mengalami di dalam kerjaan ya, kalau mungkin kita kan punya bos disuruh gitu kan. Saya pernah ngalamin, jadi dampaknya itu akan buat orang itu langganan jadi menunggu, karena saya kan si pembeli itu kan nelpon, dia bilang kapan dikirim, terus kan saya pernah ngalamin itu, jadi kita bohongin dia 5 menit lagi, padahal barang itu juga belum disiapin ya kan. Nah, sedangkan di sana mungkin pembelinya yang dari yang saya mau kirim itu udah nunggu. Jadi kan itu mendapat kerugian waktu gitu kan. Itu juga berbahaya. Jadi kasihan dengan langganan kita juga, karena dari pihak kita ini membohongi waktu yang katanya udah mau dikirim 5 menit lagi, padahal barang udah belum disiapin. Nah, itu juga membuat jadi ada perpecahan ya. Itu kurang baik, jadi ketidakpercayaan nanti akan timbul ya. Jadi kita tadinya percaya jadi nggak percaya lagi, wah itu mau berbuat bohong. Itu jangan sampai terjadi pada anak-anak Tuhan seperti itu ya. Jadi kita sebagai murid Yesus harus untuk benar-benar memuliakan namanya dengan perilaku dan tindakan dari dengan perkataan dan tindakan harus sama dengan apa yang diarti kita. Tadi peribahasa Ibu Ipe udah menjelaskan, ya, mungkin artinya banyak ini ya, versi ya. Kalau saya tadi peribahasa lain lagi nih, di mulut, lain di hati, menggambarkan itu sifat orang yang munafik, ya, yaitu tidak tulus dalam perkataan dan perbuatannya. Ya, itu aja yang saya sampaikan untuk pagi hari ini. Silakan. Terima kasih Pak Sony untuk. Ya, terima kasih Pak Iksan. Wah, menarik nih Ibu Ive. Ya, Pak Iksan juga menambahi pagi hari ini. Tentu saja ini menjadi berkat buat kita semuanya. Ya, jadi seringkali memang tidak sesuai dengan perkataan dengan tingkah laku kita juga kadang-kala ya. Seringkali kita juga gampang untuk mengatakan, tapi ternyata dalam kehidupan kita ternyata nggak mudah gitu ya. Terus sekali lagi ya, ini justru jadi peringatan buat kita ya. Jadi biarlah apa yang kita ucapkan harus sama dengan tingkah laku kita, dengan hati kita. Jangan berbeda, itu intinya. Ya. Oke, silakan yang lainnya, Bapak Ibu boleh angkat tangan. Ya, silakan. Ini sebenarnya ada yang sudah ingin berbicara. Ya, silakan ambil kesempatan Bapak Ibu. Jangan sampai disia-siakan waktu yang ada ini, yang indah ini. Wah, seperti Pak Michael Kasonos ini sudah mulai pingin terus mau tadi ya. Silakan Pak. Jangan ditunda. Silakan. Haleluya, shalom semuanya, damai di hati. Terima kasih Ibu Ivi. Luar biasa firman Tuhan hari ini, Roh Kudus jujur menginsafkan saya juga
Ya, saya sebagai seorang, khususnya seorang papa, kadang saya lain di mulut lain di hati kepada anak saya tentang janji, ya mau belikan sesuatu, tapi saya tidak menepati janji. Ya, puji Tuhan hari ini saya bertobat lagi. Kita sebagai hamba Tuhan harus seperti yang Tuhan ingatkan, apa yang kita perkatakan benar dan di hati kita. Karena roh dusta itu, ingat Bapak, segala pendusta itu iblis. Ya, jadi hari ini saya bersyukur, puji Tuhan, renungan harian. Tadi pagi saya agak ngantuk-ngantuk dengar karena saya bangun pagi, dan hari ini sudah dijelaskan sekali tadi, apalagi dengan pantun, wah luar biasa. Jadi rema, saya tidak akan lagi lain di mulut lain di hati. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Michael ya. Jadi pagi ini benar-benar sungguh ya, pagi ini membuat kita sesuatu kita ingatkan kembali ya dari kehidupan kita sehari-hari. Silakan nilainya Bapak Ibu. Ya, masih banyak waktu Bapak Ibu. Silakan. Mungkin di sini ada Bu Tina. Selamat pagi Bu Tina. Halo Bu Tina. Ingin berbagi kah Bu Tina pagi hari ini Bu Tina? Selamat pagi Bu Tina. Oh, sebenarnya ya, selamat pagi Bu Tina. Ya, tadi udah mulai buka mic. Ya, selamat pagi. Pagi. Iya, ingin berbagi kah Bu Tina dengan perenungan kita pagi hari ini, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ive? Silakan Ibu. Ya, halo Bu Tina. Pagi Pak. Ya, silakan Ibu. Ingin berbagi kah pagi hari ini? Silakan Ibu. Ya, terima kasih buat sharing dari Ibu Ive. Memang benar, jangan sampai kita lain di mulut, lain di hati, terutama juga kepada Tuhan. Kita janji untuk setia, tapi kadang-kadang namanya manusia tidak melakukan apa yang kita katakan kepada Tuhan. Seringkali kita sulit sekali untuk bergaul. Kita harus tetap taat gitu. Jadi jangan kita selalu berkata bahwa kita seorang yang taat pada di kehidupan sehari-hari kita belum menaati. Itu saja. Ya, terima kasih Bu Tina. Ya, tetap setia pada Tuhan. Ya, jangan cuma hanya perkataan aja ya. Ya, kadang-kadang kita seringkali dalam kehidupan kita, apalagi kita beribadah memuji Tuhan, karena kita menyanyi sampai gini, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, sampai air mata bercucuran ya, semua sampai mata ini bengkak. Tapi begitu dalam kehidupan kita, ada anak kita mungkin atau suami kita atau istri kita menjatuhkan barang kita yang kita sayangi, pecah, waduh, marah-marah, kasihnya hilang ya. Bagaimana mungkin ya dengan Allah yang tidak kelihatan aja ya kita mengasihi katanya, tapi dengan sesama kita kelihatan aja kita nggak bisa mengasihi, bagaimana dengan yang tidak kelihatan kan? Itu luar biasa. Sebab itu memang kita sepertikan kehidupan kita. Ya, benar sekali. Ya, pagi ini juga ada Bu Frida. Selamat pagi Bu Frida. Nah, ini Bu Frida. Pagi Bu Frida. Ingin berbagi ke Ibu? Ya, Bu Frida. Iya. Wah, bisa ditekan tombolnya Bu Frida. Iya, Bu Frida. Oke, bisa Ibu? Selamat pagi Bu Frida. Oh, Ibu Frida, ya tolong dibuka, tolong dibantu mungkin host. Ya, Bu Frida. Oke, bisa open mic Bu? Oh. Oke, mungkin belum ketemu ya Bu Frida ya. Oke, bisa? Oke, belum ketemu mungkin. Oke, ya mungkin sampai nanti Bu Frida mungkin kita ada Bu Dia Kristina. Wah, selamat pagi Bu Dia Kristina. Ya, Bu Dia Kristina. Selamat pagi Bu. Pagi. Ya, pagi. Ingin berbagi Kak Bu pagi hari ini? Silakan Ibu. Iya maaf saya terlambat, tapi saya belum ini ya yang sebelumnya dan saya baru bisa ikut sekarang. Apa-apa Ibu, silakan. Dan ngikutin dulu. Ini tadi lagi bicara tentang apa aja ya? Biasanya kan kalau saya selalu baca renungan harian yang tiap hari ya, walaupun kadang-kadang juga jujur aja nih masih suka bolong, lupa. Bukan lupa sih sebenarnya.
kita masalah benar-benar menyediakan waktu ya, karena ada aja yang dikerjain ya. Iya, tadi pagi ini Iya, Bu Ipe menjelaskan dalam perenungan kita pagi hari ini, yaitu lain di hati, lain di mulut, lain di hati. Jadi oh iya. seringkali ya mungkin Ibu mungkin bisa dapat sesuatu pagi hari, silakan. Eh, oh iya, tadi saya udah baca sih renungan hari ini tadi pagi ya. Ya, Ya, saya belum ada kepikiran mau berbagi apa sih. Cuma karena lagi belum ada persiapan mungkin ya mau apa sharing Ibu? apa. Cuman maksud saya ya mungkin kadang-kadang kita apa yang ada di pikiran kita yang seharusnya begini, tapi kita mungkin tidak melakukan yang seperti itu gitu loh. Kalau menurut saya sih sebagai manusia, ya walaupun sebenarnya kita pasti bilangnya, oh kita kan manusia pasti ada kekurangan ya, tapi kan harusnya kita bisa ya. Karena kita tahu yang benar itu kayak gimana gitu. Itu aja sih. Jadi yang perlu Iya, diperbaiki ya dari iya, karakter kita setiap hari. iya, terima kasih Ibu buat apa pagi hari ini, buat apa yang Ibu bagikan. Ya benar gitu ya. Jadi benar kita harus sesuai apa yang kita pikirkan, kita katakan ya kita sesuai dengan tidak laku kita. Terima kasih Ibu. Ya, di sini ada Bu Riyasi. Iya, sampai Bu Riyasi. Hmm. Boleh open mic, Bu? Iya. Selamat pagi, Pak. Aduh, Halo, Mbak. maaf ini lagi flu jadi suaranya Tidak agak-agak apa-apa. agak Silakan, Bu. jelas. Yang berbagi. Iya, saya ingin berbagi sih ya. Mungkin ini pengalaman, Ya, silakan. mungkin ini juga bisa jadi apa ya untuk kita juga. Jadi satu kali ada teman ya termasuk kami bersahabat lah ya, dekat, dan teman saya ini ya kalau saya bilang kayak rohaniawati gitulah ya. Jadi satu kali masuk rumah sakit kan opnam, jadi dia bilang, Bu, aku sendirian loh, bisa temenin nggak? Oh iya, jadi saya temenin kan, saya temenin seharian, terus itu malam saya juga bawa makanan biar ini kan untuk yang sakit ini juga. Memang sendirian karena kebetulan suaminya lagi sibuk gitu, jadi saya nemenin. Udah saya temenin. Tiba-tiba besoknya ada teman saya lainnya nelpon saya. Dibilang gini, Bu, mau dong ketemu kita, ada yang mau tak bilang. Jadi ternyata waktu saya itu ngobrol malam itu sama yang teman saya yang sakit ini, dia itu ternyata chattingan sama teman saya lainnya itu, dan chattingannya itu jelek-jelekin saya, ngomongin saya, yang saya aja kayaknya saya nggak pernah melakukan itu gitu. Nah makanya teman saya yang diajak ngobrol itu, yang diajak chattingan itu langsung telepon saya, langsung ajak ketemu. Terus dikasih tahu lah chattingannya itu. Jadi saya bilang gini, oh ya sudah, kita doakan saja. Jadi artinya terkadang memang waktu itu saya memang langsung saya bilang, saya akui waktu itu saya benar-benar yang sakit hati ya. Sakit benar. Saya sudah temenin, saya bawain makanan, saya temenin. Yang saya sebenarnya bisa tidur nyaman di rumah. Tapi ternyata malah dia ngomongin saya yang nggak benar. Dan banyak fitnahnya gitu. Untungnya saya waktu itu saya hanya berpikir, aduh bagaimana ya, tapi akhirnya saya bilang, oh saya doakan saja. Jadi mungkin untuk kita di sini terkadang mungkin orang-orang yang kita lihat, oh dia kayaknya bagus ya, rohaninya bagus, ternyata kadang-kadang tanpa mungkin nggak tahu lah dia sadar atau tidak melakukan yang menyakiti hati orang lain. Jadi itu juga pembelajaran untuk saya. Artinya jangan sampai itu tadi manis di mulut, lain di hati. Jadi itu yang saya bisa bagikan hari ini. Jadi biarlah itu jadi pembelajaran untuk masing-masing kita. Mungkin yang kadang-kadang mungkin kita pikir,
itu biasa aja, tapi sebenarnya itu menyakiti orang lain gitu. Jadi ya biarlah apa yang kita sampaikan di mulut ini ya jangan terus beda di mulut, beda di hati. Demikian Pak Sony. Terima kasih. Terima kasih buat Mbak Riyati yang pagi hari sudah berbagi ya. Ini pengalaman yang berharga ya. Ya seringkali pengalaman itu menjadi suatu kekuatan buat kita ya. Untuk kita boleh belajar bersama-sama. Dan di balik apa yang terjadi itu pasti Tuhan punya rencana indah di depan kita. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya silakan Bapak Ibu masih ada kesempatan ya, silakan. Ya, mungkin ya silakan Ibu Lucia Suparman yang sudah ya ingin menyampaikan sesuatu, Bu, silakan Bu Lucia Suparman. Ya, sapa pagi Bu Lucia Suparman yang menyampaikan sesuatu, Bu. Halo, sapa pagi. Ya. Oh, ini udah. Pagi. Oh, pagi ya. Silakan Bu, ingin menyampaikan sesuatu pagi hari, silakan Ibu. Terima kasih untuk renungannya hari ini, Ibu Ive. Saya juga mau berbagi. Saya juga pernah mengalami janji manis dari bos dulu waktu saya bekerja ya. Dia bilang, nanti kamu akan dikasih asisten, katanya gitu. Tapi yang datang ternyata bukan asisten, malah dijadikan bos saya. Kalau asisten saya ngajarin tuh saya bisa suruh-suruh kan enak ya. Tapi kalau bos saya mesti ajarin, terus saya yang disuruh-suruh. Nah, itu jadi beban ya. Waktu kejadian itu terjadi ya cukup kesel juga ya. Tapi setelah itu terjadi, saat ini saya renungkan, saya bersyukur. Karena saya jadi punya tekad untuk, ini artinya saya mesti keluar dari perusahaan ini untuk pindah kerja gitu ya. Dan puji Tuhan, memang ternyata itu benar ya, karena ternyata perusahaan itu akhirnya bangkrut karena setelah saya keluar dari situ, ditutup perusahaannya. Saya mau bagikan adalah begini, kita manusia akan mengalami relasional yang seperti itu, akan menghadapi orang-orang yang mulutnya manis berjanji untuk mempertahankan posisi mereka, ya, untuk mempertahankan kredibilitas mereka di mata orang. Karena saya lihat bos saya yang berjanji itu seperti itu. Terus dan mencari keuntungan gitu. Tapi di balik relasional tersebut kita juga mendapat pelajaran bahwa apa rencana Tuhan bagi hidup kita. Karena pasti ada sesuatu yang baik yang membuat kita akan aware gitu ya, dengan kata-kata manis orang gitu. Kita bisa mengevaluasi keadaan kita dan kita juga bisa bertindak lebih bijaksana selanjutnya. Dengan catatan kita jangan melakukan hal yang sama yang sudah orang lain perlakukan terhadap kita dengan janji manisnya. Seperti itu. Jadi kalau kita terus terang mengatakan yang harus kita sampaikan, kita harus berani, dan itu memang tidak mudah. Nah, satu lagi bahwa kita memang harus hati-hati. Dunia ini sudah banyak masalah karena kan iblis, si bapak pendusta itu senantiasa kerja lembur ya, dan dia memakai kita manusia karena dia roh, dia memakai kita yang daging ini untuk dimanfaatkan. Jadi kita harus hati-hati. Yang paling mudah dimanfaatkan adalah mulut kita. Dengan mulut kita bisa membangun orang, dengan mulut
kita bisa menghancurkan orang. Dan kalau kita mau dipakai Tuhan, kita harus menggunakan mulut kita supaya bisa membangun orang. Tapi kalau kita nggak hati-hati, maka iblislah yang akan memanfaatkan mulut kita untuk menghancurkan orang. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lucy yang pagi hari ini juga sudah berbagi ya sesuatu yang indah. Ya, tadi saya juga melihat ada Bu Dorita. Ya, sudah mengangkat tangan tadi. Ya, yang tengah beresen. Silakan Bu Dorita. Bu Dorita, selamat pagi. Oke, pagi Pak Sony, pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Ipe untuk sharingnya. Tadi pagi ya gitu dengar renungan, tiba-tiba jadi terkenang deh. Oh iya, lain di mulut, lain di hati. Selama hidup ya, sepertinya ini memang banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya terutama. Lain di mulut, lain di hati. Sakit banget ketika tahu ternyata memang lain di mulut, lain di hati tersebut. Padahal kita tulus. Tadi seperti ibu apa ya yang menemani yang temannya yang sakit, kita udah tulus tapi ya kok ternyata malah dipitnah ya. Tapi bersyukur juga dengan keadaan yang seperti itu, banyaknya orang-orang yang di sekitar saya yang manis lain di mulut, lain di hati, membuat saya lebih hati-hati, membuat saya jadinya belajar gitu. Oh iya, ternyata itu menyakitkan gitu. Berarti saya nggak boleh dong bikin seperti itu gitu. Baiknya jujur, tapi ternyata kadang jujur itu nggak enak juga ya. Kalau saya tuh masih suka sekali-sekali lain di mulut, lain di hati masalah penampilan teman. Nanti kalau ditanya gimana ini, aku cantik kan gini. Mau bilang jujur ya nggak enak ya. Kita bilang ya karena saya pikir cantik kan relatif ya. Mau dari mana aja. Ya mau nggak mau jadi bilang iya cantik gitu. Padahal sebenarnya ya nggak cantik. Cuma nggak tega bilangnya gitu. Tapi ya hanya sebatas itu. Cuman kalau untuk yang masalah kebenaran saya nggak berani bohong gitu. Cuman jangan di depan umum ya, takut tersinggung juga kan. Jadi puji Tuhan sekarang jadi lebih paham gitu. Kalau bertemu sama teman-teman atau orang-orang udah ngerti gitu. Wah ini sih lain di mulut, lain di hati. Udah ngerti jadinya. Jadi lebih paham lewat ini. Apalagi pas zaman-zaman lagi caleg ya, calon legislatif. Wah inilah banyak sekali lain di mulut, lain di hati. Terima kasih banget Bu Ive untuk renungan hari ini. Jadinya ini lagi untuk tetap belajar lebih seperti Paulus. Supaya bisa seperti tadi kata Bu Ive bisa mengucapkan, pada akhirnya bisa mengucapkan telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya, terima kasih Bu Ipe, terima kasih Pak Sony. Ya, terima kasih Bu Dorita. Ya, ini ungkapan yang sungguh-sungguh tulus ya, apa adanya ya. Seringkali memang kita mengatakan nih, waduh, mau bilang jelek, nggak enak ya. Sama juga kadang-kadang kita sering tampil orang makan ya Bu Ive ya. Kalau mungkin gini, udah makan gitu ya, sudah gitu ya. Kita bilang sudah, padahal dalam hati, waduh, ini lapar ini ya, mau mikir sendiri ya. Waduh ini udah ditawarin makan, kenapa tadi nggak saya makan tuh ya, karena menjaga oh, sudah, padahal hatinya juga menggerutu ya. Waduh. Terus kedua juga mungkin kalau saat makan mungkin diundang makan tempat seorang lagi belajar masak gitu ya, ayo dimakan enak, wah rasanya kayak senyumnya tuh senyum yang gimana gitu ya, terus saat ini dibuat-buat ya, aduh bener nggak enak. Tapi ya karena mungkin menghargai tamu itu, menghargai yang buat makanan, sehingga ya mungkin kita senyum-senyum saja, padahal nggak enak. Itu juga beda sebenarnya ya, lain di mulut juga lain di hati ya. Waduh, kita bilang enak, bilang nggak enak gitu ya. Yang mungkin lebih baik kita bilang ya
ya gitu aja ya. Dia bilang nggak enak juga jangan, ya enak juga enggak ya aja gitu ya. Pasti orang mengerti kalau kata-kata itu mungkin ya. Tapi sekali lagi ya, seperti firman Tuhan katakan, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu ya si jahat yang punya si iblis ya. Ya itu sangat mengajar kita pagi hari. Terima kasih ya Bu Rita. Ya silakan. Ini ada Bu Esther Gunawan. Bu Esther Gunawan, ya, silakan Bu yang berbagi. Bu Esther G.R. Gunawan. Ya, selamat pagi. Bu Esther G.R. Gunawan. Halo, selamat pagi Bu. Oke. Nah, ini sudah masuk. Aku Ya, berbagi silakan. di chat aja. Oh, Rita aja. Saya kira ingin berbagi kan di chatnya tadi ada, terus ingin berbagi langsung. Oke, terima kasih Bu. Mungkin melalui chatnya. Halo, Terus, Ibu Ive. oh bisa. Oke, silakan Bu. Ingin berbagi? Silakan Bu. Enggak. Oh, udah. Iya. Thank you. Oke, terima kasih buat chatnya Bu. Ya, chatnya menarik ya yang Ibu bagikan pagi hari ini, dan ini juga memberkati kita semuanya. Iya, jadi memang kita harus belajar untuk mengandalkan kekuatan ya, bahkan kita harus belajar bagaimana kita sungguh-sungguh meyakini apa yang Tuhan beri buat kita ya. Oke. Silakan Bapak Ibu lainnya, masih ada waktu loh, masih ada kesempatan. Saya beri kesempatan Bapak Ibu. Nanti jangan sampai menyesal ya. Jangan nanti, waduh tadi saya mau ngomong gitu kan. Ya aduh gimana. Nah, sama aja kan. lain di hati deh. Gimana nih Ibu Iva? Gimana Bu, pagi hari ini banyak rekan kita. Oh, ada lagi. Oh, Pak Iksan ingin nambahi. Oh, silakan Pak Iksan. Kayaknya Pak Iksan belum ada sesuatu yang disampaikan. Takutnya nanti tadi itu ya, ingin ngomong. Aja. Oh, silakan Pak Iksan. Ini umpama ya. Ya, kita sebagai suami istri misalkan. Istri misalkan masakannya kurang enak gitu kan. Apakah kita bicara terus terang, oh ini kurang enak gitu kan, atau kita memuji, padahal memang di rasanya itu memang kurang enak. Nah itu juga kan jadi berbohong gitu kan. Nah maksud saya itu kita lebih kalau ngomong dengan kerendahan hati, dengan pengertian, dikasih pengertian ini kurang asin atau kurang apa gitu kan. Tapi biasanya itu bapak-bapak juga istilahnya menyembunyikan. Ada mungkin juga ada biar nggak lah, biar kita istri itu menyayangi kita, jadi kita walaupun rasanya kurang dikit gitu lah enak, kita bilang enak gitu kan, padahal itu kan yang kita rasakan udah gak kurang enak gitu kan, kita katakan enak. Nah itu aja yang mungkin buat keluarga-keluarga, mungkin orang khususnya para suami ya kan, makanya yang istrinya itu kita lebih baik ngomong yang sebenarnya aja. Kalau memang gak enak ya bilang aja ini kurang asin, kurang apa gitu ya. Terima kasih Mas Ani. Terima kasih Pak Iksan. Ini kayak pengalaman pribadi Pak ya. Saya juga pernah mengalami Pak ya. Saya juga mengalami waktu pertama menikah gitu ya. Waktu ya masih istilahnya honeymoon gitu ya. Dulu awal-awalnya nggak berani Pak ya. Awal-awalnya selalu bilang, wah makanan kalau dibuatin apa enak gitu kan. Terus hari demi hari kan ya namanya juga udah masuk dalam masa pacaran gitu kan, pasti aslinya kelihatan akhirnya Pak. Ngomong apa adanya, wah kamu kayaknya lebih enak kalau masak air putih deh. jadi itu sesuatu ya, mungkin air putih kan nggak ada rasa ya, tapi aja sama gitu kan, mungkin air putih gitu ya. Jadi itu ungkapan yang apa adanya ya. Jadi menarik sekali. Waduh, wah Bu Iva, halo selamat pagi Bu Iva, bisa open mic Bu. Halo Bu Iva. Iya. Ya, ini menarik Bu Ivo ya. Ini rekan-rekan kita ternyata pagi hari ini punya pengalaman luar biasa ya Bu. Ya, apa yang Ibu tadi sampaikan gitu ya. Sehingga ini menarik sekali pagi hari ini, ternyata pengalaman ini bisa saling menguatkan, saling memberkati kita supaya kita tuh ya jadi manusia itu ya apa adanya gitu ya, seperti Pak Iksan katakan ya. jangan mengada-ngada lah gue katakan gitu ya. Lebih baik apa adanya ya. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Setelah itu terserah Anda, jangan. Ya, benar kita katakan apa ada kata mengasihi. Gimana Bu Ivo? Mungkin kalau bilang itu takut nggak dimasakin lagi besok ya. Kalau bilang nggak enak besok nggak dimasakin lagi, cari makan sendiri. Ya kita sih ya kasih masukan dengan kasih ya, dengan kasih, dengan hikmat.
Ya kita pasti istri mau lah terima. Sama kayak suami saya juga, enak gak? Belum dimakan udah bilang enak padahal belum dimakan ya. Daripada besok saya nggak masak lagi ya. Terima kasih. Dan hari ini memang sharingnya saya sangat diberkati dengan masukan Bapak Ibu yang sangat melengkapi ya. Terima kasih buat masukan Bapak Ibu yang sangat melengkapi, yang menarik, dan saya sangat diberkati. Juga ada beberapa yang via chat ya, Bu Esther, Bu Pur, itu Bu Lucia, kiranya ini juga bisa dibaca ya. Kalau Bu Esther kurang lebih intinya kita baca sedikit aja. Oh, kalau Bu Esther bilang dia pribadi, Bu Esther JR berusaha tidak terbedaya dengan bibir manis orang karena takut kecewa. Jadi dia berusaha, dia taat firman Tuhan Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi jangan percaya kepada manusia, tetapi percaya lebih mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Ini ada lagi satu via chat, Ibu Purnama. Ya, Ibu Purnama bilang, dia 3 Maret jam 9 janji teman-teman mau baca kitab suci rutin. Tetapi malamnya dia ingkar janji. Paginya dia jatuh dari tempat tidur karena ngimpi lari manjat tembok mau ditutup. Akhirnya jatuhnya parah. Badannya kena kayu, susah nafas, susah gerak. Sampai seminggu memar bagian dalam sakit. Akhirnya mulai Selasa dia coba untuk rutin menepati janjinya, tidak ingkar janji lagi ya. Dia puji Tuhan. Terima kasih Ibu Pur buat masukannya. Terus ini ada lagi siapa? Oh, Bu Lucia nambahin, seni berbicara bijak, tidak berbohong, tapi menguatkan, menghibur, karena dikatakan dengan kasih dan hikmat. Ada Pak Tri Yono, seni menikmati makanan, seni komunikasi berbicara juga penting. Oh, menikmati makanan dengan seni komunikasi berbicara, jadi tidak menyakiti yang mungkin udah capek-capek masak terus bilang nggak enak gitu ya. Tapi kalau bisa dengan hikmat dan cari waktu yang tepat, pasti kita istri-istri mau lah terima masukan ya. Kalau nggak besok kita beliin aja, nggak usah masak lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir dan sangat memberkati dan sangat melengkapi ya. Terima kasih hari ini hadir Bapak Ibu yang setia ya. Kita setiap 2 kali sebulan, setiap hari Senin pertama, hari Senin ketiga kita ada SJBRH. Terima kasih Bapak Ibu yang selalu hadir dan kita setia mengikuti. Juga terima kasih buat Bapak Ibu, teman-teman saya, ada dari teman-teman sekolah yang hari ini mungkin pertama hadir, ada dari teman-teman BCA, ada teman-teman sepelayanan saya dari gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, ini sangat memberkati dan sangat memberi semangat kita ya Pak Sony ya. Kalau banyak yang hadir juga beri dan masukan sharing Bapak Ibu sangat memberi kami semangat dan sangat memberkati kami. Terima kasih. Saya tutup dengan pantun. Oh, silakan Ibu. Nih, berbicara apa adanya sesuai dengan hati berkata, supaya hidup kita lebih bermakna. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih Bu Iva, kita berikan aplaus ya. Wah, ini pagi hari ini sungguh-sungguh indah Bapak Ibu ya. Mungkin kalau kita lihat waktunya ini bisa bertambah nanti ini ya. Kalau kita bicara 1 jam saja nih, 1 jam udah bisa lewat nih ya. Tapi ya karena seringkali dalam sebentar. Oh, nggak boleh, kita berikan aplaus tadi ya, gambar aplaus. Ya, jadi kadang-kala ya itu namanya juga hati ya. Hati itu nggak bisa dibohongin ya. Tapi ya seringkali mengungkapkan tuh apa adanya ya. Tapi sekali lagi, apalagi kalau tadi bicara tentang Pak X mengatakan suami istri ya. Ya, ambil waktu yang tepat gitu ya intinya ya. Jangan sering menyakiti. Kalau Bu Esther katakan, Bu Iva katakan jangan sampai nanti nggak dimasakin deh. Susah nggak dimasakin nanti. Tapi dengan kasih ya, terima kasih ya Pak Ibu, kita karena maaf sekali waktu yang ya. Ini ada Pak Sony, ada satu chat terakhir masuk. Ini ya, silakan. dari Ibu Evi dari Manado ini. Intinya jangan percaya sama janji manusia, percaya saja janji Tuhan, pasti ya dan amin. Tuhan nggak pernah mulut tapi lain di hati. Tuhan nggak pernah ya, benar, Tuhan nggak pernah lain di mulut lain di hati. Manusia yang suka ya, tapi ada pujian juga ada mengatakan Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, namun Dia berjanji ya kan ya, pasti selalu memberkati kita, melindungi kita, menyertai kita. Ini janji Tuhan ya dan amin ya. Tapi ingat sekali lagi bahwa
Ya, janji Tuhan ya dan amin. Dan kita belajar seperti apa Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, karena waktunya terus berjalan ya, karena sudah 1 jam. Ibaratnya kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat pagi hari ini. Doa syafaat pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Wahyu. Ya, mungkin Bu Wahyu mau menyampaikan sesuatu sebelum doa atau semua doa, Bu? Karena indah sekali di pagi hari ini, apa suasana yang menyenangkan yang kita boleh benar belajar. Ya nanti Bu Wahyu akan mengantar dalam doa syafaat dan nanti doa berkat sekaligus ditutup oleh Bapak Pendeta Susanto. Mari Bapak Ibu siapa hari kita, kami silakan Bu Wahyu. Terima kasih Pak Sony. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan mengakhiri RH pada pagi hari ini dan kita akan menutup dengan doa setelah banyak sharing-sharing yang boleh memperkaya kehidupan kita. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur dan syukur, terima kasih Tuhan, Engkau yang Maha Suci dan Maha Kudus, yang mengetahui sedalam isi hati kami, yang mengerti keadaan kami sepenuhnya. Ajarkan kami untuk mengatakan ya di atas yang ya, dan dapat mengatakan segala sesuatu dengan dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sharing pagi hari ini dari Ibu Ive. Kami semuanya belajar untuk lebih taat, terutama pada janji-janji kami kepada Tuhan, supaya kami boleh menepati dan tidak hanya berjanji saat kita senang, tetapi setelah itu kita lupa. Kami siang hari ini juga berdoa syafaat ya Tuhan untuk program pemerintah makan bergizi yang sudah dilakukan di 26 provinsi di Indonesia. Program ini dilakukan dengan maksud dan tujuan yang baik. Namun masih ada beberapa kendala dan sanggahan ya Tuhan. Kiranya Engkau mau menolong para ahli gizi, para pengawas pada setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi agar dapat transparan dalam mengelola makanan ini, sehingga bahan makanan dan anggaran yang besar yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah tidak akan terbuang dengan sia-sia. Dan kiranya ya Tuhan program ini boleh mempunyai SOP yang benar sehingga bisa improve dengan baik dan bermanfaat bagi penerimanya. Kami teringat Tuhan bahwa beberapa saat lagi menjelang hari raya mungkin ada saudara-saudara kami yang akan mengadakan perjalanan keluar kota ke rumah sanak saudara. Tuhan, tolong lindungilah mereka agar mereka mendapat kelancaran dan keselamatan, bersukacita, berjumpa dengan keluarga. Tuhan, kami juga saat ini berdoa dan merasakan keprihatinan akan kondisi negara-negara yang berperang, konflik Israel, Palestina, Rusia, Ukraina, Sudan, Ethiopia, Haiti, dan juga mungkin ada peperangan antar suku dan agama. Ya Tuhan, turunkanlah belas kasih-Mu. Engkaulah Raja Pendamai yang sejati. Tolonglah ya Tuhan untuk negara-negara ini boleh dibebaskan dari konflik dan Tuhan Allah melindungi setiap penduduk sipil yang tidak tahu menau namun merasakan akibatnya. Tuhan, kami saat ini juga teringat kepada teman-teman kami, saudara kami, baik yang di Zoom ini maupun yang menjadi kenalan kami yang lemah tubuh dan sakit.
Ya Tuhan, kami juga mengingat dan bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk seluruh person dan keluarga dari tim RH yang dipimpin oleh Bapak Ibu Susanto yang telah dengan setia, penuh dedikasi, yang tangguh dan tulus di dalam menjadi duta kabar baik, menghandle RH sampai diterima jutaan umat di pelosok tanah air maupun di luar negeri, dan pekabaran Injil yang mulia ini Tuhan. Mohon tangan Tuhan selalu memimpin semua karya anak-anak Tuhan ini. Mereka juga bisa mendapatkan ide-ide dan terobosan yang baru yang diilhami oleh Roh Tuhan, sehingga RH boleh terus jadi tumpuan di dalam mengarungi kehidupan anak-anak-Mu. Juga para penulis yang setia dan telah menjadi berkat buat kami semuanya pembacanya ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap insan, setiap person yang hadir di Zoom pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang mengetahui segala keadaan mereka, apapun ya Tuhan, dalam susah, dalam senang, dalam kondisi sakit maupun fit, sembuh dari sakit dan sehat. Tuhan, Engkaulah yang jadi andalan kami. Engkaulah pandu kehidupan kami. Kiranya kami boleh menyerahkan kehidupan kami. Setiap hari kami melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji syukur untuk semuanya ini yang boleh kami nikmati. Berkat anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan. Dan semuanya ini kami syukuri ya Tuhan, karena Engkau yang memberi kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Ibu Wahyu, terima kasih Pak Bunda Suwanto. Ya, mari Bapak Ibu, dengan demikian acara kita sudah selesai. Dan kita akan sebagai ungkapan syukur kita akan sedih pujian terima kasih Yesus. Sebagai doa kita kepada Tuhan mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Di dalam mulai pujian ini, kita ucap syukur kepada Tuhan. Kalau acara 1 jam bersama renungan harian, boleh berjalan dengan lancar. Semua karena anugerahnya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh Kau telah sediakan
Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Iya, terima kasih Yesus. Segala bersyukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Dia. Acara 1 jam bersama renungan harian telah usai. Kami mengundang kembali Bapak Ibu boleh bersama-sama mengikuti acara 1 jam bersama renungan harian pada minggu pertama, di hari Senin minggu pertama dan hari Senin di minggu ketiga. Dan kami juga mengingatkan Bapak Ibu boleh silakan membagikan informasi ini kepada saudara kita, sahabat kita, supaya mereka juga diberkati seperti kita pagi hari ini boleh bersama-sama diberkati. Dan sekali lagi terima kasih buat Bu Ive, terima kasih buat Bu Wahyu yang sudah doa, syafaat, juga Pak Santo. Dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu di minggu mendatang. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Salam. Terima kasih Ibu Ive, terima kasih Pak Sony, terima kasih Ibu Wahyu, terima kasih Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dan bahkan membagikan pengalamannya pada hari ini. Juga Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di SJBRH, mungkin kami tidak bisa menyapa satu persatu, kami mohon maaf. Mewakili tim redaksi Renungan Harian Yayasan Pelayaran Gloria dan tim yang bertugas pada hari ini, kami mohon pamit undur diri dari layar Bapak Ibu. Kami akhiri dengan pantun lagi Bapak Ibu ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau SJBR hanya kurang panjang, yang ke depan tolong datang kembali. Sampai jumpa Bapak Ibu, Tuhan memberkati, selamat beraktivitas dengan penuh sukacita. Semangat.